Shalom, selamat pagi Ketli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-11. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah seolah tidak ada hari esok adalah statement yang mungkin sudah sering kita dengar. Statement ini tentunya membuat kita sadar dan terpacu untuk hidup secara maksimal, seolah hari esok tidak akan datang lagi. Sejak remaja saya cukup sering mendengar hal ini dan memang cukup memberikan motivasi bagi saya untuk hidup lebih baik. Tapi yang terjadi nyatanya hari esok tetap terus datang dan datang kembali dalam kehidupan saya. Sehingga seringkali statement ini terlupakan begitu saja. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi ketika mama saya sakit kanker stadium akhir dan dokter memvonis kemungkinan usianya tinggal 3 bulan saja. Tentu keluarga kami sangat terpukul dan sejak saat itu kami benar-benar menghargai waktu kami setiap harinya, khususnya waktu bersama mama saya. Memaksimalkan hari ini seolah esok hari tidak akan datang lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop renungan kita hari ini, Rasul Petrus memperingatkan bagaimanakah seorang percaya seharusnya hidup, sebab hari kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya adalah setiap orang percaya yang hidup saat ini sebenarnya hidup di zaman akhir dan sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak perlu menunggu vonis tertentu atau kondisi tertentu yang membuat kita sadar akan berharganya hari ini seperti pengalaman saya tadi. Tapi firman Tuhan hari ini cukup jelas memperingatkan kita mengenai menghargai hidup di zaman akhir. Jadi apapun kondisi kita, baik atau buruk, biasa-biasa saja atau penuh dengan masalah dan pergumulan, sudah seharusnya kita hidup dengan kesadaran penuh bahwa kita hidup di zaman akhir dan tanpa tahu kapan kesudahan itu akan datang. Oleh karenanya kita harus hidup dengan maksimal sesuai dengan firman Tuhan. Ada 3 hal yang disampaikan Petrus dari perikop yang kita baca tadi. Di akhir zaman sudah semestinya seorang percaya harus yang pertama memiliki kehidupan doa yang baik, yang kedua adalah kasih yang mendalam, dan yang ketiga kemauan untuk saling melayani. Petrus menuliskan surat ini untuk orang percaya yang ada di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Saat itu jemaat yang menerima surat ini mengalami penderitaan akibat penganiayaan yang mereka terima karena mereka adalah minoritas. Untuk itu Petrus ingin agar jemaat melihat penderitaan yang mereka alami itu dari perspektif eskatologis atau perspektif bahwa mereka hidup di zaman akhir. Yang perlu mereka lakukan adalah menguasai diri dan tetap tenang supaya mereka dapat berdoa. Sebab di dalam doa kita mendapatkan kekuatan karena kita tidak mengandalkan diri kita sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Dalam doa kita membangun relasi dengan Tuhan. Hal ini tentu relevan bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Saat ini pun kita mengalami banyak sekali tantangan, pergumulan, dan bahkan penderitaan. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk senantiasa sadar bahwa hidup kita sangatlah singkat dan yang perlu kita lakukan adalah bersandar pada Tuhan melalui doa. Yang kedua adalah orang percaya hendaknya hidup di dalam kasih yang mendalam. Kita sedang hidup di dalam zaman yang dimana kasih kebanyakan orang menjadi dingin.
Oleh karenanya, justru di masa seperti inilah kasih kita menjadi bukti nyata dari iman kita. Kasih yang tulus, yang sabar, yang aktif mengampuni dan yang membangun, menjadi bukti nyata bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Mungkin hari ini sebagian dari kita sudah hampir menyerah, atau ada orang yang sangat sulit dimaafkan. Tapi ingatlah, kasih bukan sekedar perasaan. Kata Petrus, kasih bisa menutupi banyak dosa. Mari kita memiliki kerelaan untuk mengampuni seperti Allah juga telah mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang ketiga, Petrus mendorong orang percaya untuk melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Tuhan pasti memberikan setiap orang percaya karunia untuk bisa melayani satu sama lain dalam komunitas orang percaya. Bagi sebagian kita yang sudah melayani, mari kita tetap setia melayani sesuai dengan karunia atau talenta yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Bagi sebagian dari kita yang belum melayani, mari kita ambil bagian dalam pelayanan. Percayalah bahwa Tuhan bisa memakai siapapun termasuk orang yang penuh dengan kelemahan. Pelayanan yang kita lakukan sebenarnya adalah respon kita terhadap anugerah Tuhan. Untuk itu sudah seharusnya kita bersyukur dan bisa memberikan yang terbaik ketika kita melayani. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam pergumulan dan kelemahan kami mau tetap bersyukur kepada-Mu. Dalam setiap musim, dalam kehidupan, ajar kami untuk bisa percaya dan melihat bahwa rencana-Mu indah bagi kami. Biarlah firman-Mu hidup dalam kami dan menjadi pelita sekaligus terang bagi jalan kami. Berikan kami kekuatan dan hikmat ya Tuhan dalam menjalani hidup kami di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Buatlah kami sadar bahwa kami hidup di zaman akhir dan sudah seharusnya kami memanfaatkan kehidupan kami dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami jika seringkali kami abai akan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran, supaya kami senantiasa mencintai firman-Mu, bahkan mau untuk melakukannya. Sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semoga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.